Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrulandari, NIM 1916040026, akan membacakan makalah kelompok 3 tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Yang A. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu awal pembentukan, periode setelah Perang Dunia, dan periode modern 1959 sampai sekarang. B. Periode pembentukan. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, periode 1930 sampai 1946 memiliki pengaruh signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara Amerika dan AICPA dan New York untuk pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York. C. Komite Prosedur Akuntansi. Pada tahun 1933 AICPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Namun demikian, tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini dan kemudian diganti dengan Komite on Accounting. D. Periode setelah perang. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi boom ekonomi di Amerika. Industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan uang di dalam perekonomian. Baiklah, saya Monica Britikma dengan NIM 1916040012 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu E. Periode berakhirnya Komite on Accounting Procedure atau CAP. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transaksi pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Kritik terhadap CAP makin meningkat, khususnya kritik yang mengancam CAP financial eksklusif dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta hearing mereka terhadap usulan ARB. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Yang F. Periode modern, yaitu dari tahun 1959 sampai tahun 2002. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah perkembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Kantor akuntan besar dan SEC menantang langsung otoritas APB. Sebagai akibatnya, APB menerbitkan opini nomor 4 yang memperbolehkan kedua metode tersebut. Kritik lebih lanjut untuk terhadap APBD dari tahun 1963 sampai 1967 berkaitan dengan kontroversi opini APB. Yang pertama, laporan komite Witt dan Trueblood. Yang kedua, mekanisme operasional FASB. Yang selanjutnya, G. Periode setelah skandal akuntansi dari 2002 sampai sekarang. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi sebagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Yang pertama, aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002. Tujuan utama SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Yang kedua, the Public Company Accountability Oversight Board PCAOB ini merupakan organisasi nirlaba swasta terdiri dari 5 anggota
dan maksimal 2 diantaranya adalah anggota yang bersertifikat akuntan publik. Aturan yang dibuat PCAOB yang ditunjukkan kepada akuntansi publik adalah kewajiban akuntansi publik untuk menilai keaktifan internal kontrol dalam praktik pelaporan keuangan berdasarkan pada kriteria tertentu. Yang selanjutnya standar akuntansi global. Nah, masing-masing negara mempunyai organisasi yang bertanggung jawab menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi yang disusun oleh masing-masing negara sangat berbeda karena berbagai alasan dan juga karena sistem hukum yang berbeda. Perbedaan standar akuntansi ini menimbulkan masalah bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi lintas batas negara. Perusahaan yang beroperasi di beberapa negara akan menemui kesulitan dalam memenuhi standar akuntansi di negara-negara tersebut. Perbedaan standar akuntansi ini juga berdampak bagi investor yang harus membandingkan laporan keuangan antara perusahaan dalam rangka memilih investasi yang akan dilakukan. Dalam rangka mengatasi masalah ini, dibentuklah organisasi antara lain the IASC Foundation, yang kedua the International Accounting Standard Board, yang ketiga International Financial Reporting Interpretation Committee, yang keempat the Standard Ivory Council.